Di ruangan itulah makhluk halus kerap menampakkan wujudnya. Pengunjung pun dianjurkan untuk tidak memasuki kedua ruangan tersebut. What's up guys? Balik lagi bersama aku Ucok, dan kali ini aku akan membahas mengenai rumah sakit di Indonesia yang terkenal horor. Rumah sakit, sebagaimana kita ketahui, adalah tempat berobat bagi pasien yang menderita berbagai penyakit. Karena itu, di rumah sakit sangat dibutuhkan suasana yang tenang dan damai supaya dapat mempermudah proses penyembuhan para pasien. Tetapi anehnya, di rumah sakit yang sangat dibutuhkan suasana yang menunjang proses penyembuhan para pasien itu, kadang-kadang terdapat suasana yang terbalik, mencekam, dan penuh dengan cerita-cerita mistis dan berhantu. Hal demikian bukan tanpa alasan, karena banyaknya kasus kematian juga membuat lahir kisah-kisah horor dari setiap rumah sakit. Maka dari itu, rumah sakit sering menjadi salah satu tempat yang memiliki suasana angker. Berikut rumah sakit di Indonesia yang terkenal karena horornya. Warga Bandung, siapa yang tak kenal Bandung Medical Center? Bandung Medical Center merupakan rumah sakit yang diketahui sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Tempat ini menjadi tempat wisata horor yang layak dikunjungi karena memiliki berbagai cerita seram selama berada di dalam bangunan tersebut. Gedung bekas rumah sakit peninggalan Belanda yang terletak di Jalan Haji Wasit 1, Lebak Gede, Kota Bandung ini menjadi santer dengan berbagai kisah mistisnya. Dulunya, bangunan tersebut adalah milik rumah sakit Sartika Asih. Namun, pada tahun 1995, rumah sakit Sartika Asih dipindahkan ke Jalan Muhammad Toha nomor 369, Regol, Kota Bandung, dan hingga kini masih beroperasi dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. Pada tahun 2000, gedung rumah sakit Sartika Asih diteruskan oleh Bandung Medical Center atau disingkat dengan BMC. BMC sempat direnovasi tetapi terhenti setelah sang pemilik meninggal dunia dan tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan proyek tersebut. Akibatnya, BMC terbengkalai dan mendatangkan kisah-kisah tak sedap mengenai keberadaan makhluk astral. Isu-isu mistis pun ramai bermunculan. Menurut pengakuan penjaga BMC, ia kerap kali melihat sosok-sosok makhluk tak kasat mata di area gedung. Tak heran jika BMC pernah dijadikan tempat uji nyali salah satu acara stasiun televisi swasta. Sejak saat itu, BMC diburu para pencinta horor atau mereka yang sekedar
berkunjung hanya karena penasaran dengan tempat menyeramkan itu. Pengunjung BMC akan disuguhi wajah gedung khas Belanda yang sudah tidak terurus. Beberapa kaca jendela yang mulai retak dan ditumbuhi lumut, juga pohon-pohon besar di area BMC membuat aura mistis makin terasa kental. Bangunan ini sudah 3-4 kali direnovasi, tapi tidak kunjung selesai. Katanya para pekerja ketakutan karena sering melihat penampakan-penampakan makhluk halus. Seperti rumah sakit pada umumnya, gedung ini memiliki lobi dan ruang tunggu di sekitar lorong menuju ruang pasien. Memang tidak terlalu menyeramkan, tetapi karena sudah tidak terawat, tempat ini menjadi sangat kotor, terutama kondisi lantainya. Selain kotor, sarang laba-laba yang memenuhi ruangan semakin menggambarkan BMC memang sudah lama tidak terpakai. Ketika berjalan di sekitar lorong, pengunjung akan melihat cermin tua kusam dan di kanan kirinya terdapat ruangan yang sangat gelap. Ada juga yang mengatakan ada beberapa tempat yang menjadi pusat kegiatan spiritual, yaitu kamar mayat dan kamar bayi. Di ruangan itulah makhluk halus kerap menampakkan wujudnya. Pengunjung pun dianjurkan untuk tidak memasuki kedua ruangan tersebut karena banyak terjadi kerasukan. Menurut pengakuan salah seorang pengunjung, ia pernah merasakan kakinya seperti ditarik sesosok bayi yang berteriak memanggil ibunya. Di depan kamar bayi terdapat sebuah ruangan khusus yang biasa dijadikan tempat uji nyali. Untuk memasuki ruangan uji nyali, pastikan jumlah orang ganjil dan tanpa bantuan senter. Pastikan juga pintu tertutup dan tanpa ada suara. Maka akan ada yang menarik gagang pintu secara kasar, lalu membuka dan menutupnya dengan keras. BMC sendiri memiliki 4 lantai. Lantai 2 dan 3 sangat minim penerangan dan jarang dikunjungi. Sedangkan di lantai 4, penerangannya sudah jauh lebih baik dari lantai sebelumnya. Ada juga rumor yang beredar justru menyebutkan di lantai 4 sering terlihat penampakan manusia tanpa kepala. Sayangnya, kini BMC tidak lagi dibuka untuk umum dan tidak sembarangan orang diizinkan masuk. BMC tengah direnovasi dan rencananya akan diaktifkan kembali. Menurut informasi yang didapatkan, pengerjaan renovasi BMC sudah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun. Kondisi BMC sudah mengalami banyak perubahan, khususnya di bagian depan, tetapi bagian dalamnya belum banyak mengalami perubahan. Diharapkan setelah renovasi, BMC dapat kembali beroperasi. Mengenai mitos-mitos yang ada, sudah sepatutnya kita kembalikan pada diri sendiri sesuai kepercayaan masing-masing.
Rumah sakit selanjutnya adalah rumah sakit milik daerah yang berada di kota Bojonegoro. Rumah sakit ini sebenarnya sudah tidak lagi digunakan setelah banyaknya kejadian-kejadian misterius di dalam rumah sakit. Banyak cerita-cerita misteri yang sering terdengar oleh warga sekitar dari para pengunjung atau penjaga rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah R. Sosodoro Dejati Kusumo, Bojonegoro sekarang sudah memiliki bangunan baru dan meninggalkan bangunan lama yang sudah tidak digunakan lagi. Bangunan-bangunan non-huni yang ditinggalkan manusia memang kerap kali menjadi tempat favorit bagi kaum astral. Maklum saja, meskipun bangunan yang dihuni juga seringkali dihuni makhluk astral, bangunan non-huni seolah menjadi sodoran cuma-cuma bagi mereka. Rumah sakit tersebut yang berada di Jalan Dr. Wahidin sejak dikosongkan tahun lalu nampak sangat menyeramkan. Banyak cerita-cerita misteri yang mengherankan dan kebenarannya diragukan. Tetapi banyak pula cerita-cerita nyata yang sulit dijelaskan oleh nalar konvensional. Warga sekitar rumah sakit sering dikagetkan dengan penampakan laki-laki tua yang muncul dengan mengesot tanpa pernah memperlihatkan bentuk wajahnya. Sebenarnya, kemunculan lelaki tua itu sudah ada sejak rumah sakit itu difungsikan. Tetapi kemunculannya semakin santer pasca rumah sakit itu ditinggalkan. Salah satu seorang warga sekitar pernah melaporkan beberapa kejadian aneh yang sering terjadi di tempat itu. Selain Bandung Medical Center, rumah sakit lain di Bandung yang memiliki kisah horor adalah Rumah Sakit Immanuel. Rumah sakit yang berada di Bojong Loa Kidul, Bandung ini sudah berdiri sejak tahun 1900-an oleh seorang pendeta. Rumah sakit yang sudah berumur 1 abad ini memiliki cerita-cerita misterius yang terjadi di dalam rumah sakit, baik dari para pengunjung atau pekerja yang sering mengalami kejadian horor. Cerita mistis ini terjadi pada tahun 2000, di mana hari itu bertepatan dengan malam Jumat. Salah seorang pasien bernama Ibu Eni saat itu sedang melakukan proses persalinan di rumah sakit Immanuel. Ibu Eni melahirkan seorang bayi perempuan sehat dan cantik. Keluarganya menyambut kelahiran bayi itu dengan sukacita. Di malam setelah persalinan selesai, di kamar itu hanya ada Ibu Eni dan suaminya yang sedang tertidur di sofa yang telah tersedia di kamar persalinan. Perasaan gelisah menghantui pikiran Ibu Eni karena mencemaskan bayinya yang letaknya lumayan jauh dari kamarnya. Pada pukul 12:30 pagi, Ibu Eni terbangun karena ada suara gaduh di luar kamarnya. Ia ingin membangunkan suaminya, namun tak tega. Ibu Eni mendengar suara di luar kamarnya, seperti ada
keranda yang sedang didorong dengan kencang dan juga terdengar suara isak tangis dari keluarga almarhum dan mereka menangis histeris. Ibu Eni mulai curiga karena suara itu berlangsung cukup lama. Rasanya Ibu Eni ingin sekali berjalan turun dari kasurnya dan mengintip dari jendela kamar. Namun Ibu Eni mengurungkan niatnya karena takut ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Keesokan paginya, Ibu Eni bertanya kepada seorang suster yang bertugas saat itu. Ibu Eni bertanya, apakah ada yang meninggal tadi malam? Lalu, si suster tadi mengatakan bahwa ada memang orang yang meninggal tadi malam. Namun, suster itu bingung dari mana Ibu Eni dapat mengetahui ada orang yang meninggal tadi malam. Kemudian Ibu Eni menjawab bahwa ia semalam mendengar keranda melewati ruangannya dan isak tangis keluarga orang yang meninggal ini juga terdengar. Lalu si suster kaget karena tadi malam memang ada yang meninggal, tetapi kerandanya tidak melewati ruangan Ibu Eni dan langsung dibawa ke kamar jenazah yang juga tidak melewati ruangan Ibu Eni. Ibu Eni pun langsung terdiam saat mendengarnya. Suara itu pun terdengar selama 2 hari 2 malam. Karena Ibu Eni sudah tidak kuat lagi, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Oke guys, sekian cerita horor dari aku tentang rumah sakit di Indonesia yang terkenal horor. Gimana menurut kamu dengan cerita horor kali ini? Menurut kamu, rumah sakit mana yang paling angker? Yuk, boleh komen di bawah. Nah, buat kalian yang punya ide atau cerita horor yang lain, boleh banget juga ya komen di bawah atau kirim ke email yang ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video terbaru kita.